wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Permata Indah dari kelas TBIB dengan nomor NIM 2014050034. Baiklah, pada mata kuliah kewarganegaraan ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang bertemakan tentang ruang lingkup kewarganegaraan. Baiklah, pada PowerPoint saya kali ini saya akan membahas 8 aspek mengenai ruang lingkup kewarganegaraan. Yang pertama yaitu adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan perpaduan yang sangat erat untuk menggambarkan makna yang tergantung dalam keberagaman yang ada di Indonesia, yang mana di dalamnya meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, dan hal lainnya. Aspek yang kedua yaitu norma, hukum, dan persatuan, di mana di dalamnya meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, dan yang terakhir itu adalah hukum dan peradilan internasional. Aspek yang ketiga itu adalah hak asasi manusia, yang mana pengertian dari hak asasi manusia ini adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dari sejak dilahirkan ke dunia, yang tidak dapat dicabut atau diganggu oleh siapapun. Hak asasi manusia ini meliputi di dalamnya adalah hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, penghormatan dan perlindungan HAM. Aspek yang keempat itu adalah kebutuhan warga negara, yang mana kebutuhan warga negara ini meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Aspek yang kelima yaitu adalah konstitusi negara, yang mana di dalam konstitusi negara ini meliputi di dalamnya proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, dan yang terakhir hubungan dasar negara dengan konstitusi. Aspek yang keenam adalah kekuasaan dan politik, di mana di dalamnya meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya demokrasi menuju masyarakat medani, sistem pemerintahan, pres dalam masyarakat demokrasi. Ketujuh itu adalah Pancasila, di mana di dalamnya meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aspek yang terakhir itu adalah aspek yang kedelapan, yaitu globalisasi. Globalisasi itu adalah suatu proses dengan kejadian, keputusan, dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi suatu konsekuensi yang signifikan bagi individu maupun masyarakat di daerah jauh. Globalisasi mendorong adanya perubahan yang terjadi dalam beberapa bidang, yang mana meliputi di dalamnya globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri, Indonesia di era globalisasi,